Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke kanal Paris Sambal. Video kali ini menceritakan nih, ada nih anak muda asal Malaysia. Ini udah nggak tahan lagi kayaknya ya. Dia harus menyampaikan unek-uneknya tentang bagaimana mini Dhaka itu ada di Kuala Lumpur. Seperti apa sih ya unek-uneknya ini? Yuk kita saksikan. Salam sejahtera, parti makin banyak. Hmm. Korang perasan tak? Pergi mana-mana kedai runcit sekarang, Royal Tiger dah jadi minuman wajib ada. Dulu tak ramai yang tahu pasal air ni. Sekarang setiap rak ada stok. Tapi bukan Royal Tiger je. Tengok betul-betul. Beras basmati Bangladesh, susu tin Nepal, rempah India, semua ada. Apa cerita ni? Sebab realitinya Sebentar, apakah tadi benda-benda itu nggak ada di Malaysia? Seperti minuman energi, kemudian susu, kemudian beras pati, ya itu kan semuanya beras basmati ya. Itu seharusnya kan semuanya sudah ada di Malaysia. Kenapa mesti ada impor dari Bangladesh ya? Kenapa teman-teman? KL dah penuh dengan parti. Bukan sikit, tapi makin ramai. Dan korang tahu tak apa lagi yang pelik? Kerajaan kata diorang dah buat operasi tangkap besar-besaran. Tapi kalau betul berkesan, kenapa kita still nampak benda yang sama? Real talk, setakat November 2024, 41,073 parti kena tangkap. 1,589 majikan kena sumbat sebab ambil pekerja haram. 17,745 operasi penguatkuasaan dah dijalankan. Banyak kan? Tapi masalah tak settle. Kenapa? Sebab sistem kita bocor. Parti masuk macam dalam game. Free pass. Bunga visa pelancong. Lepas tu terus kerja. Ada yang masuk ikut jalan tikus. Ada syndicate. Buat duit bawah meja. Bila tangkap, denda sikit. Lepas balik. Habis tu, esok lusa ada lagi. Barang asing makin banyak. Ini bukan pasal satu minuman je. Sekarang, barang-barang dari negara dorang dah invade ke kedai kita. Beras Bangladesh ada. Rempah dari India ada. Kedai runcit Nepal penuh. Restoran Myanmar dah jadi normal. Korang ingat benda ni jadi sebab Luar biasa. Makin ramai permintaan ni. Barang dari negara dorang makin laris. Kita sebagai rakyat Malaysia tepi sikit. Paket bukan milik kita. Korang rasa siapa yang kena tempias semua ni? Kita, rakyat Malaysia. Gaji hancur. Majikan suka ambil pekerja asing sebab diorang sanggup kerja dengan bayaran yang rendah. Kita yang tempatan susah nak dapat kerja dengan gaji bertakutan. Rumah sewa melambung. Diorang duduk working paid satu rumah, janji pemilik rumah boleh naikkan harga. Kita yang nak sewa sakit. Keselamatan. Dalam cerita tak semua parti buat hal. Tapi bila makin ramai yang tak ada dokumen, makin susah nak tonton dia orang. Bila ada kes jenayah libatkan parti, senang je lesap, tak dapat trace. So sekarang apa game plan kita? Kerajaan kena stop, bagi alasan dan mula buat kerja betul-betul. Sepadan kena ketat, habis cerita. Majikan yang ambil pekerja haram, jangan kasih can denda besar. Masuk lockup terus. Dan paling penting, kita kena jaga ekonomi kita. Kalau kita tak kawal, kita tengok je lah KL. Jadi mini Dhaka atau Little Yangon secara rasmi. Dah cukup dah kita biarkan benda ni jadi. Sampai bila nak duduk diam? Korang rasa kita patut biarkan atau kita fight balik? Drop komen dorang kat bawah. Dan jangan lupa follow Voice of KL. Kita tak takut nak cakap benda betul. Terima kasih. Katanya kita tak cakap benda macam itu saja ya. Tapi ya jangan omon-omon aja dong. Buktikan bahwa memang orang-orang Melayu Malaysia itu mempunyai suatu kekuatan di bidang ekonomi untuk menduduki wilayahnya sendiri, tanahnya sendiri, dan berdiri di kaki sendiri gitu loh. Ini belum ya, contohnya gampang banget nih ya. Bulan Ramadan nih sekarang. Ini kan lagi ramai nih bazar Ramadan. Ini pun pemerintah harus melindungi warga Melayu untuk bisa berniaga di bulan puasa ini, di mana warga asing dilarang ya untuk mengikuti bazar Ramadan. Ya kalau seperti ini, bagaimana orang Melayu mampu bersaing? Ya, untuk bersaing pun mereka itu harus dalam perlindungan kerajaan. Artinya apa? Mereka ini diberikan satu kesempatan istimewa. Nah, kalau semuanya istimewa, bagaimana mereka bisa fight ya dalam menghadapi kehidupan mereka? Ya jelas saja dalam kehidupan sehari-hari ya tersingkirkan. Apalagi di tahun 2025 ini ya, itu kerajaan Malaysia katanya itu sudah mau impor pekerja dari Bangladesh sekitar 10 ribuan orang.
Bayangkan apa yang terjadi ketika mereka datang lagi, dan yang datang ini adalah pekerja kelas menengah. Artinya mereka akan bekerja di pabrik-pabrik. Nah, pertanyaannya, kemana warga tempatan ini? Kenapa tidak terlihat di Kuala Lumpur? Yang terlihat justru ya yang dikatakan tadi mini Dhaka. Artinya apa? Sebagian wilayah Kuala Lumpur itu sudah ditempati atau diramaikan dengan orang-orang yang berasal dari Bangladesh. Lain ceritanya ketika orang Indonesia yang dulunya banyak di Malaysia, itu nggak ada yang menempati begitu ramainya seolah-olah menduduki sebagian wilayah di Kuala Lumpur sehingga bisa disebut sebagai mini Jakarta. Itu nggak ada kejadian seperti itu. Berbeda dengan di negara asal dari negara Bangladesh. Apa yang membedakan? Ya jelas, orang Indonesia itu lebih senang ya ketika liburan mereka itu pulang kampung sehingga tidak menempati wilayah tertentu di kota Kuala Lumpur. Sementara orang Bangladesh gimana mau pulang kampung, mereka itu tujuannya adalah untuk bisa menetap di Kuala Lumpur. Akhirnya di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu libur, mereka lebih senang berkumpul dengan kaumnya di Kuala Lumpur. Dan ini mengundang tentunya, mereka kan pasti kangen nih ya dengan suasana dari asal negara mereka tinggal ya. Ya termasuk di sini apa suasananya? Makanan, minuman, kemudian budaya. Nah, otomatis dong mereka akan bawa tuh ya dari negaranya. Termasuk tadi ya minuman mineral itu ya, minuman energi ya. Apa di negara Malaysia nggak ada produknya? Sehingga harus ngambil dari Bangladesh. Kan ya aneh aja sih ya. Atau mungkin ya tadi tergantung selera tadi ya. Bahwa mereka lebih mencintai minuman energi yang berasal dari negaranya. Termasuk di sini makanan-makanannya. Ya begitulah. Memang kalau ada warga asing yang masuk ke suatu negara, pasti mereka akan membawa budaya, mereka akan membawa makanannya, ya, mereka akan membawa juga minumannya serta gaya hidupnya. Nah, kalau seperti ini semua, akhirnya apa yang terjadi? Yaitu tadi, identitas dari ibu kota negara itu akan hilang secara perlahan-lahan. Lalu kemana warga Malaysia itu sendiri? Ternyata banyak warga Malaysia juga yang keluar dari negaranya untuk mencari hidup, untuk bisa berpenghasilan. Karena apa? Di Malaysia mereka tidak mampu untuk bisa menghasilkan sesuatu, sehingga mereka banyak juga menjadi pati di negara orang, menjadi scammer di beberapa negara orang, yang akhirnya ujung-ujungnya ya minta bantuan untuk dikembalikan ke negara Malaysia. Apakah ini yang dimaksud dengan negara makmur? Apakah ini yang dimaksud dengan negara yang mengundang tenaga kerja asing untuk bisa datang ke negara Malaysia? Padahal penduduknya sendiri justru keluar dari negaranya untuk bekerja. Kalau mereka keluar dari negaranya untuk bertraveling ya atau untuk menjadi pelancong, itu sih wajar-wajar aja ya. Itu artinya memang negara Malaysia itu negara maju, negara makmur, penduduknya keluar negara untuk bersenang-senang. Tapi ini kan enggak gitu loh. Dan beberapa kasus menunjukkan bahwa mereka mengaku keluar dari negara Malaysia itu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Karena di negaranya sendiri mereka tidak mendapatkannya. Tapi ya banyak para netizen dan warganet itu mengagung-agungkan bahwa negara mereka adalah negara yang makmur. Terbukti ya dengan banyaknya investor asing ya, dengan banyaknya pabrik-pabrik asing di negara Malaysia. Tapi kenapa ya pabrik-pabrik asing ini, investor-investor asing yang mendirikan pabrik di negara Malaysia, termasuk pabrik-pabrik berteknologi canggih, bahkan AI, tidak bisa menampung ya warga tempatan untuk bekerja. Ya, justru mereka malah keluar negeri. Ini adalah satu hal yang aneh. Kalau ini bagi Pak Ade ya, nah nggak tahu bagi teman-teman ya, aneh nggak hal seperti itu? Seharusnya bisa dong ketampung, ini malah enggak, malah impor tenaga kerja dari luar negeri. Ini kan suatu hal yang apa ya?
yang dikatakan mustahil tapi faktanya ada begitu loh yang seperti ini. Ya apa ya, gimana bingung nyebutnya sih. Mungkin teman-teman bisa berikan istilah apa nih dengan situasi seperti ini ya. Oke, teman-teman. Ini salah satu dari anak muda ya, dari budak-budak di Malaysia yang berani bicara seperti ini. Biasanya yang berani itu yang tua-tua ya, yang sudah berumur begitu. Baru kali ini ada yang berani yang seperti ini ya, menyatakan secara real apa yang terjadi ya. Lalu ya memberikan solusinya juga kalau tidak mau seperti itu seterusnya. Nah, dari sini kan sudah kita bisa melihat bahwa ada suatu tekanan yang tidak bisa dihindari lagi bahwa di Semenanjung Malaka ini terjadi satu perubahan yang cukup signifikan ya dengan masuknya warga asing yang begitu banyak. Belum lagi yang dari Tiongkok yang tidak bisa terhitung jumlahnya, terutama di negeri Pinang ya. Ini seolah-olah Pulau Pinang, negeri Pinang ini adalah wajah dari Tiongkok. Ya, ini satu hal yang luar biasa kalau menurut Pade ya. Hal seperti ini yang seharusnya tidak terjadi. Sekarang bahkan Kuala Lumpur ya, ini menjadi markasnya orang Bangladesh. Coba bayangkan. Walaupun ya, ini kan banyak razia dilakukan, baik razia untuk para pati, baik razia dilakukan untuk pengusahanya, tapi ya tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Tetap saja ramai dengan para pendatang-pendatang yang ilegal juga. Artinya apa? Kebocoran-kebocoran ini nggak ditutup, bocornya ini nggak ditambal, sehingga berapapun yang diambil, berapapun yang diciduk, ya, tetap aja akan ada penggantinya. Nah inilah yang harusnya dipikirkan untuk bisa bagaimana diambil yang bermasalah, tapi kebocoran-kebocoran itu ditutup sehingga menormalkan kondisi dari Kuala Lumpur itu sendiri. Nah, tapi hal itu sampai dengan tahun ini belum bisa terlaksana dengan cukup baik. Sehingga ini seperti lingkaran setan ya. Cuma muter-muter aja masalahnya. Akhirnya yang terpojokan adalah tetap saja warga tempatan, baik dalam berbisnis ataupun berkehidupan sosial. Belum lagi masalah-masalah yang sifatnya kriminal. Justru lucu nih kalau kriminal ya. Kalau warga asing yang berbuat kriminal, ini beritanya sangat heboh ya, bahkan viral. Tetapi kalau warga tempatan, beritanya itu sedikit sekali ya, nggak sampai heboh begitu. Nah, oke teman-teman, dari Pade videonya cukup dulu. Ini menggambarkan ya informasi dari pemuda mereka sendiri bagaimana Kuala Lumpur berubah menjadi mini Dhaka. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.